Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Dusun Sekayung, Desa Ketundan, Kabupaten Magelang. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dengan seorang petani untuk memenuhi tugas laporan praktikum acara 3 PUPT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rudilinda Maulida, NPM 21 20 40 10 45, dan teman saya. Halo, judulku Hadida Fitriani. Annyeonghaseyo, 저는 데스야타티입니다. Perkenalkan, namaku Rizky Septiariani. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman sawi putih. Nah, sawi putih ini merupakan tanaman hortikultura yang mana itu masuk ke dalam tanaman sayur-sayuran. Sawi putih ini merupakan tanaman semusim yang memiliki morfologi yaitu akarnya itu tunggang dan memiliki batang yang semu. Nah, batang itu nantinya akan berwarna putih kehijauan, di mana itu yang dapat dicirikan sebagai tanaman sawi putih tersebut. Tanaman sawi putih masuk ke dalam famili Cruciferaceae dan merupakan genus dari Brassica. Nah, untuk spesiesnya yaitu Brassica pekinensis. Syarat tumbuh tanaman sawi putih yaitu memiliki ketinggian tempat 500 sampai 2000 mdpl dan memiliki suhu optimal yaitu 15 sampai 20 derajat Celcius. Nah, tanaman sawi putih ini tidak akan tumbuh optimal jika suhunya itu terlalu tinggi karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan pada sawi putih tersebut. Nah, biasanya penanaman tanaman sawi putih ini itu akan dilakukan di akhir musim penghujan dan di awal musim kemarau. Sebelumnya izin untuk wawancara nih Mas, boleh tahu untuk identitasnya? Nama saya Suryanto. Suryanto nih. Alamat saya di Jedes tapi dapat istri Sekayung. Oh, jadi tinggalnya di Sekayung ya? Di Jedes. Oh, di Jedes. Tapi lahannya di sini kan. Iya. Oke. Mas Sur. Iya. Ya, jadi di sini kami akan mewawancarai terkait dengan budidaya tanaman sawi putih yang Iya. Mas ini ya budidayakan. Kemudian kami akan tanya terkait dengan organisme pengganggu tanaman dan pengendaliannya dilakukan. Oh, iya. Jadi untuk komoditasnya ini sawi putih nggih? Iya. Ya, betul. Untuk awal dari budidayanya ini Mas disemai dulu atau menggunakan bibit seperti itu? Biasanya bibitnya beli. Oh, itu bibitnya ya beli. disemai orang, kita beli nanti kita tanam. Kita cuman istilahnya merawat lah sampai dari kecil sampai besar gitu. Tapi ya ada juga yang nyemai sendiri juga ada, tapi untuk khusus saya biasanya beli di penyemai gitu. Untuk umur bibitnya itu apakah ada ketentuannya? Biasanya ya ada juga paling enggak ya 15 sampai 25 hari udah bisa ditanam. Dari semai sampai umur udah bisa ditanam. Kalau sebelum tanam ini kan ada pengolahan tanahnya ya. Iya. Ini sistem pengolahan tanahnya ini gimana, terus dikasih pupuk dulu apa gimana? Biasanya dicangkul dulu, terus nanti kita ukur jaraknya berapa gitu. Biasanya 50 atau kalau mau sayurnya bagus itu biasanya 25 jarak tanam itu biasanya itu, tapi selera. Kalau 50 cm itu biasanya bisa besar. Tapi kalau 25 itu ya keinginan biasanya segitu. Terus cangkul, nanti habis dicangkul nanti kita kasih rabuk ayam atau kapak padi itu biasanya itu kan udah campur sama kotoran ayam itu. Nah, itu biasanya dikasih kayak gitu. Terus baru bibitnya ditanam? Iya, baru ditanam. Itu untuk pupuknya sendiri itu per lubang tanam itu berapa? Paling enggak ya
satu bagor kayak gitu biasanya juga hampir 30 sampai 40 lubang lah bisa. Nggih. Dan untuk lanjut ke pemeliharaannya ini, apakah ada teknik khusus Mas, kayak misal penyiangan gumbanya seperti itu, terus untuk hama penyakitnya juga apakah banyak yang menyerang? Ya, biasanya kalau untuk gulma atau penyakit itu biasanya ulat itu yang sering sering makan itu, yang kenceng itu ulatnya. Soalnya kalau jenis daun-daun kayak gitu memang ulat sering sekali untuk pengendaliannya itu biasanya kita spray pakai pestisida sih. Kalau organik kayaknya nggak mau biasanya. Itu biasanya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Iya, sampai panen dari tanam 0 hari sampai 6 hari tanam, itu biasanya baru disemprot, nanti 6 hari lagi Disemprot lagi. Biasanya pengendalian hamanya kayak gitu. Berarti hamanya ini menyerang saat emang tanaman ini udah mulai ditanam gitu ya? Iya, Mas? biasanya kayak Nggak gitu. nentu dari umur berapa gitu? Enggak. Biasanya kalau apalagi kalau musim agak pergantian kayak gini, biasanya lalat itu ulat itu kenceng banget. Menyerang tanamannya kenceng. Tapi dengan pestisida ini apakah efektif untuk mengendalikan dari si ulat ini? Ya selama ini ya efektif, Mbak. Efektif banget ya. Untuk pengendaliannya juga tergolong agak mudah sih kalau pakai pestisida. Langsung disemprot. Iya, langsung disemprot. Untuk selain ulat apakah ada hama lain? Kalau untuk sawi putih itu biasanya ulat. Ya, tapi ada juga yang bendol itu nggak bisa apa ya, kalau bakcai gini kan bisa kalau Jawanya ngendok, itu nggak bisa. Tapi jarang sekali. Pokoknya hama utamanya itu ulat. Iya, gitu. ulat. Untuk mengendalinya dengan disemprot. Terus kalau untuk pengairannya sendiri seperti apa, Mas? Pengairannya kalau musim penghujan sih nggak masalah. Tapi kalau kemarau kayak gini ya paling nggak tiap hari harus disiram. Sehari sekali atau sekali. Itu terserah kayak pagi atau sore. Iya, biasanya iya. Terserah ini yang nanam lah. Dari tanamannya sampai panen itu berapa? Biasanya 50 sampai 60 juga ada. 60 hari setelah tanam. Iya, setelah tanam. Tapi kalau pengen yang agak kenceng ya lamanya motong juga bisa, Masnya. Ditambah hari motongnya gitu biar tambah kenceng gitu. Biar tambah bagus. Iya, tambah bobot. Biasanya gitu. Tapi kita lihat pangsa pasarnya gimana. Kalau nggak laku ya masih kendur biasanya itu sudah dipotong. Tapi kalau pas laku kita tunggu sampai bulan. Jadi kita lihat pangsa pasar dulu. Petani kan kayak gitu, kalau belum istilahnya belum laku ya kita lihat biasanya potong gitu. Kalau nggak laku kok didiamkan sampai kenceng, itu biasanya tambah nggak laku. Iya. Untuk hamanya cuma ulat dan pengendaliannya disemprot. Untuk sawi putih ya gitu, agak mudah sih. Iya. Kalau penanganan pasca panennya ada nggak, Mas? Kalau panen biasanya nggak ada, cuma dipanen. Iya, panen biasa terus ya dipasarkan. Biasanya juga dibawa pengepul sendiri. Iya, pengepul. Tadi udah bahas tentang budidaya sama pengendalian hama penyakitnya nih. Nah, kita mau tanya terkait dengan kendala apa sih yang Mas ini alami selama budidaya
budidaya sawi putih di sini? Ya biasanya kalau musim kayak gini ya air itu Mbak biasanya. Ya kalau apa ya, kalau musim penghujan sih nggak begitu, tapi kalau musim kemarau ya emang istilahnya kadang banyak yang gagal karena nggak kuat untuk airnya, bisa nggak apa ya, nggak mengendok gitu kayak jalan gitu, masih masih mekar gitu, nggak bisa ngempel kayak gitu biasanya kayak gitu. Berarti emang kendalanya utamanya ya di pengairannya Iya kalau di pengairan, musim iya kemarau. musim Untuk kemarau hambanya masih bisa dikendalikan bisa bisa. yang sawi putih. Iya. Nah ini kan tanamannya polikultur sama saja. Ya, Ini apakah ada tujuan tertentu terkait dengan mungkin dari pengendalian hambanya atau untuk mengurangi hama yang menyerang ini? kalau selada dijadiin sama kaca itu biasanya seladanya pengendaliannya lebih mudah sih Mbak. Ya selada itu pengendaliannya paling mudah daripada yang sawi atau yang lainnya. Tapi terkait hamanya ini malah jadi lebih sedikit atau lebih banyak? Sama aja sih. Itu sama Iya, aja. ya. Tergantung ini Mbak perawatan. Ya semakin sering dirawat, untuk nyepray juga semakin sedikit hama. Tapi untuk khusus selada itu paling mudah daripada sayur yang lain. Berarti untuk seladanya hamanya juga ulat. Iya, tapi jarang. Maksudnya Malah lebih sering yang terserang yang iya, sawi putihnya. iya. Tapi ya biasanya kayak gitu Mbak. Walaupun sendiri atau dijadiin sama, kalau selada sama sawi putih itu lebih mudah selada. Walaupun dijadiin satu atau enggak gitu, tetap lebih mudah selada. Selada itu sekitar 35 sampai 40 hari bisa panen. Oh, gitu. Iya. Terima Iya. kasih Pak Sur atas informasi yang telah diberikan Ya, terkait dengan sama-sama. budidaya sawi putih dan juga tentang pengendalian hama yang menyerang sawi putih. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Nah, jadi dari hasil wawancara tadi kan kita sudah mengetahui bahwa salah satu hama utama dari tanaman sawi putih ini adalah ulat. Nah, biasanya ulat yang menyerang tanaman sawi putih ini yaitu ulat grayak atau Spodoptera frugiperda. Nah, untuk kerusakannya bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh bagian daun yang sudah termakan oleh hama tersebut. Nah, hama tersebut itu melewati fase hidup yaitu mulai dari telur, larva, pupa, lalu imago. Nah, ulat grayak ini merupakan fase larva dari hama tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, kita sudah mengetahui bahwa dari Pak Sur sendiri untuk menangani hama ulat grayak ini adalah dengan cara disemprot dengan pestisida. Nah, tapi ada cara lain untuk menangani hama ulat grayak ini, yaitu pengendaliannya dapat dilakukan dengan kultur teknis, salah satunya yaitu dengan menanam secara polikultur seperti yang sudah dilakukan ini. Nah, selain itu bisa juga dengan melakukan rotasi tanaman, kemudian cara lain yaitu dengan secara mekanik atau mengambil langsung ulat tersebut. Nah, bisa juga dengan melakukan pengendalian biologi yaitu dengan menggunakan pestisida nabati. Untuk pestisida nabati ini bisa dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yaitu bubuk cabai, bawang putih, bawang merah, air, dan juga deterjen. Caranya itu cukup gampang, yaitu bawang putih dan bawang merah ini dihaluskan, kemudian dicampur dengan bubuk cabai dan air, kemudian disaring dan ditambahkan deterjen. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasiannya bisa langsung disemprot ke tanaman. Nah, dengan pengendalian tersebut, nantinya populasi dari ulat grayak ini bisa dikurangi dan hasil panen juga tetap optimal. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.